Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan review Samsung Galaxy A14 5G. HP Samsung ini adalah HP pertama yang di-launching Samsung di tahun 2023 dan langsung hadir dengan koneksi 5G dan harganya di kisaran 2 jutaan. Tepatnya di angka 2.999.000. Saat video review ini kita buat di beberapa marketplace, bahkan sudah ada yang jual handphone A14 5G ini di harga 2,8 hingga 2,9 jutaan. Untuk hal baru yang menarik dari handphone terbaru Samsung ini adalah desain di bingkai kamera belakang. HP ini hadir dengan desain baru di bagian kamera belakang yang dilengkapi dengan 3 kamera yang berjejer dengan rapi. Dan ukuran lensanya juga sama besar. Bingkai lensa kameranya juga tampak lebih tebal dibandingkan seri sebelumnya. Desain barunya ini memberikan kesan desain yang fresh dan modern. Dan positifnya lagi, desainnya ini mengikuti tren model desain terbaru di kamera seri S23 dan S23 Plus. Kalau kalian menggunakan casing di handphone ini, ada kemungkinan orang akan mengira kalau ini adalah seri S23 atau S23 Plus, khususnya kalau dilihat dari bagian kamera belakang. Kemudian untuk build quality dari handphone ini terlihat standar seperti HP 2 jutaan pada umumnya. Untuk back cover bagian belakang masih terbuat dari bahan plastik, dan untuk back covernya ini juga langsung menyatu dengan frame di pinggirnya. Untuk bagian back cover yang menyatu dengan bagian frame pinggir ini juga sering digunakan Samsung untuk seri entry level di seri-seri sebelumnya. Yang menarik di sini adalah tekstur yang terdapat di bagian back cover belakang yang memiliki desain kesat sehingga bagian back cover belakang tidak licin dan tidak meninggalkan bekas sidik jari. Kemudian untuk desain layar depannya di sini terdapat sedikit kekurangan, yaitu ukuran bezelnya yang tergolong lumayan tebal. Padahal ekspektasinya mudah-mudahan di tahun 2023 ini bezel untuk HP Samsung entry level di angka 2 atau 3 jutaan sudah bisa sedikit dibuat lebih tipis dibandingkan seri-seri di tahun sebelumnya. Akan tapi sayangnya di seri A14 5G ini terlihat bezel terutama dagu di bagian bawahnya ini tergolong lumayan tebal. Bahkan ini menurut kami terasa sedikit lebih tebal dibandingkan seri-seri sebelumnya. Untuk sedikit referensi perbandingan, kalian bisa bedakan bezel di seri A14 5G di sebelah kiri dengan A03 di sebelah kanan. Ukurannya terlihat hampir sama, bahkan terasa sedikit lebih tebal di seri A14 5G. Selain itu, desain notch kamera depannya juga masih menggunakan tipe Infinity V. Jadi walaupun desain bagian belakang handphone A14 5G ini sudah terlihat modern dan baru, akan tetapi kalau dilihat dari bagian depan, HP ini akan sedikit terlihat seperti smartphone model lama dan kurang update. Walaupun terdapat kekurangan di bezel yang masih terasa lumayan tebal, akan tapi kalau dari tipe layar yang digunakan di seri A14 5G ini juga memiliki kelebihan tersendiri. Untuk layarnya memang belum menggunakan tipe layar AMOLED dan masih menggunakan PLS LCD. Akan tetapi saat kita coba langsung layarnya, hasil reproduksi warna di layar Full HD Plus-nya ini terlihat tajam dan cerah, dan terlihat sedikit mirip dengan warna di layar jenis AMOLED-nya. Selain itu, kelebihannya adalah layarnya ini juga sudah hadir dengan refresh rate 90Hz yang mulus. Jadi saat scroll di layarnya ini akan terasa lebih mulus dari layar 60Hz yang biasa. Kemudian untuk penempatan tombol dan port di handphone ini terlihat standar sama seperti seri-seri sebelumnya. Untuk tombol volume di sini terdapat di bagian sebelah kanan, dan untuk tombol powernya di sini juga langsung menyatu dengan sensor sidik jari. Kemudian di bagian atasnya di sini hanya terdapat sebuah lubang mikrofon, dan untuk SIM tray-nya terdapat di bagian sebelah kiri atas, dan untuk SIM tray-nya ini juga sudah hadir dengan dual nano SIM, dan sudah terdapat juga untuk slot micro SD card dedicated. Kemudian untuk di bagian bawahnya di sini untuk port pengecasan sudah menggunakan port USB Type-C, dan di bagian bawahnya ini juga terdapat lubang mikrofon jack 3,5 mm dan juga speaker yang masih mono. Kemudian di sini untuk performanya menurut kami sudah cukup lumayan untuk handphone 2 jutaan. Untuk chipset yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer. Saat kita tes AnTuTu benchmark dengan AnTuTu versi 9 di handphone ini, hasil tesnya menunjukkan angka 344.134. Untuk setting grafis game PUBG Mobile di Samsung Galaxy A14 5G ini, kalian bisa set di HD High atau di Smooth Ultra. Untuk gameplaynya di sini sudah terasa cukup lumayan di setting Smooth Ultra, dan saat kita coba mainkan game PUBG Mobile selama 1 jam di handphone ini, baterainya juga terasa lumayan hemat dan hanya turun sekitar 12%. Kemudian untuk setting grafis di Mobile Legends, kalian bisa set di maksimal untuk setting high,
dan untuk refresh rate-nya bisa kalian set di settingan super. Kemudian untuk sensor yang tersedia di handphone ini sudah tergolong lengkap dan giroskopnya juga sudah tersedia yang merupakan giroskop yang hardware. Untuk giroskopnya juga sudah tergolong smooth dan lancar saat kita coba mainkan di game PUBG Mobile. Kemudian untuk hal lainnya di handphone ini sudah cukup komplit. Untuk baterainya sudah besar 5000 mAh. Untuk pengecasan maksimal di handphone ini kalian bisa menggunakan charger maksimal hingga 15 watt. Dan untuk charger 15 wattnya juga sudah langsung include di dalam paket penjualan yang ditempel langsung di bagian luar kotaknya. Saat kita coba mainkan game PUBG Mobile di handphone ini selama 1 jam, baterainya turun dari 100% ke 88%. Untuk suhunya saat kita coba mainkan game selama 1 jam di sini juga masih tergolong sangat aman. Untuk suhu paling maksimalnya di sini berada di bawah angka 40 derajat. Untuk konektivitas di handphone ini sudah tergolong komplit. Di sini sudah hadir dengan Bluetooth versi terbaru yang 5.2 dan di sini juga sudah hadir dengan fitur NFC. Dan tentunya sesuai namanya, koneksi 5G juga sudah support di handphone ini. Untuk software yang digunakan di handphone ini juga sudah menggunakan OS terbaru yang Android 13 dengan versi One UI Core 5.0. Walaupun di sini masih menggunakan yang versi Core, tapi untuk fiturnya sudah tergolong sangat lengkap dan bahkan hampir sama dengan fitur yang versi fullnya. Untuk melihat perbedaan fitur antara One UI Core 5.0 dan One UI 5.0 yang versi full, kalian bisa langsung cek video sebelumnya di link sudut kanan atas video ini. Kemudian untuk fitur lainnya di handphone ini juga sudah tergolong cukup lengkap. Untuk fitur RAM Plus-nya di sini juga sudah hadir dan bisa kalian aktifkan maksimal hingga 6 GB. Selain itu di versi One UI Core 5.0 ini kalian juga bisa memanfaatkan fitur Mods and Routines yang terbaru yang sebelumnya dikenal dengan fitur Bixby Routines. Sebelumnya fitur ini tidak hadir di seri entry level dan hanya bisa kalian gunakan di seri-seri tinggi saja. Dan untungnya setelah update One UI Core 5.0, sekarang kita bisa langsung menggunakan Mods and Routines atau yang sebelumnya dikenal Bixby Routines ini langsung di berbagai seri handphone Samsung, bahkan di versi One UI Core 5.0. Untuk fitur-fitur lainnya juga sudah tergolong lengkap seperti fitur Edge Panel di sini juga sudah tersedia. Dan untuk fitur yang lainnya di One UI Core 5.0 ini seperti fitur Labs di setting Advanced Features. Di sini juga sudah hadir semua di seri A14 5G ini. Kalian bisa langsung buka split screen view dengan mudah dengan swipe di bawah dan kalian juga bisa langsung buka pop-up view dengan swipe dari sudut kanan atas layarnya. Untuk kamera belakangnya di sini menggunakan kamera beresolusi 50 megapiksel untuk kamera utamanya dan dua kamera lainnya adalah kamera makro dan depth sensor masing-masing 2 megapiksel. Kemudian untuk hasil fotonya di seri Samsung Galaxy A14 5G ini sudah termasuk bagus, khususnya di kondisi cahaya yang terang atau di luar ruangan. Kemudian untuk foto yang membutuhkan dynamic range yang tinggi di handphone ini juga sudah menghasilkan foto yang termasuk baik karena sudah ada fitur auto HDR di setting kamera handphone ini. Untuk hasil foto langitnya di sini terlihat cukup cerah, khususnya di cahaya yang terang di luar ruangan. Dan untuk hasil videonya terlihat sedikit kurang di stabilisasinya karena belum ada fitur OIS atau Optical Image Stabilization di lensanya. Tapi di hasil video yang kita coba ini terlihat sedikit terbantu dengan fitur Video Stabilization yang langsung ada di setting kameranya. Kemudian untuk video dengan kondisi dynamic range yang tinggi juga kadang sensitivitas cahayanya berubah cepat secara otomatis dan kurang mulus dalam menyesuaikan perpindahan scene-nya. Apalagi kalau kalian pindah dari lensa 1 kali ke 2 kali zoom di handphone ini. Akan tetapi terlepas dari beberapa kekurangan tersebut, untuk kualitas video outdoor secara umum di kondisi cahaya yang terang terlihat sudah termasuk cukup lumayan untuk handphone 2,8 jutaan. Kemudian untuk kualitas kamera depan yang beresolusi 13 megapikselnya ini terlihat gambarnya cukup standar dan biasa, akan tapi kadang masih bisa juga menghasilkan detail yang lumayan baik di hasil fotonya. Untuk fitur di aplikasi kameranya di sini ada fitur portrait, ada foto dan video yang standar, dan selain itu ada juga mode lainnya di opsi more di bagian sebelah kanan. Untuk mode kameranya di sini terdapat mode Pro, Makro, Panorama, Night Mode, Food, Slow Motion, dan Hyperlapse. Untuk menu AR Zone-nya di dalamnya terdapat 3 opsi yang berbeda. Ada AR Emoji Studio, AR Emoji Stickers, dan juga Deco Pic. Jadi untuk kelebihan dari handphone ini adalah layarnya yang sudah Full HD Plus dengan refresh rate yang mulus 90Hz. Kemudian baterainya juga sudah tergolong besar 5000 mAh dan fiturnya juga sudah komplit, ada fitur NFC, kemudian ada juga fitur RAM Plus hingga 6 GB. Dan yang menjadi poin plus adalah desain back covernya yang terbaru dan keren yang mengikuti karakter desain dari seri S23 terbaru. Kemudian untuk versi
sisi software-nya juga sudah menggunakan yang terbaru yang berbasis Android 13 dengan versi One UI Core 5.0. Untuk performanya juga sudah tergolong cukup lumayan di kelasnya. Untuk kekurangannya di sini adalah bezel layarnya masih lumayan tebal, kemudian belum ada optical image stabilization di kamera belakang, dan pengecasan maksimalnya juga hanya bisa maksimal di 15 watt saja. Dan untuk perlindungan layarnya juga belum hadir dengan Gorilla Glass. Dan dari berbagai kelebihan dan kekurangan yang sudah kita sebutkan sebelumnya, menurut kami secara overall handphone ini tergolong lumayan worth it di harganya. Akan tapi kalau kalian masih berasa kurang dengan tidak adanya fitur OIS dan belum ada Gorilla Glass, serta pengecasannya juga masih maksimal hanya 15 watt saja, kalian bisa tunggu beberapa bulan lagi, mungkin akan ada seri terbaru yang hadir dengan fitur yang lebih komplit, yang harganya mungkin sedikit di atas seri ini. Atau kalau kalian ingin cek seri sebelumnya, ada juga seri A23 5G yang spesifikasinya terlihat cukup mirip dengan seri ini. Untuk A23 5G sudah ada OIS, kemudian pengecasannya juga sudah 25 watt, dan sudah ada juga proteksi Gorilla Glass di layar depannya. Kalau kalian lebih tertarik dengan seri A23 5G karena beberapa fitur tersebut, kalian bisa cek review kita sebelumnya tentang seri Samsung Galaxy A23 5G. Akan tetapi kalau menurut kalian hal tersebut tidak terlalu penting di penggunaan kalian, mungkin seri A14 5G ini adalah pilihan handphone yang cocok untuk penggunaan kalian. Kalau kalian tertarik dengan seri A14 5G ini, ada beberapa varian warna yang tersedia. Ada warna black, silver, dan dark red seperti yang kita tampilkan di video ini. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.